Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2022, tes pengetahuan kuantitatif, part yang ke-10. Kita akan bahas 3 soal, soal nomor 23 sampai dengan 25. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Diketahui persamaan linier X plus 2Y sama dengan A dan 2X min Y sama dengan 3. Jika A merupakan bilangan positif terkecil sehingga penyelesaian persamaan tersebut bilangan bulat, maka hubungan P dan Q yang benar yaitu titik-titik-titik. P itu A, Q itu 4. Jadi kita selesaikan dua persamaan linier ini, kita cari nilai X dan Y-nya, tapi masih dalam A. Itu ya, kita eliminasi. Persamaan 1, X plus 2Y sama dengan A. Persamaan 2, 2X min Y sama dengan 3. Misalkan saya mau mengeliminasi X, itu X sama 2X berarti KPK-nya 2. Berarti ini kali 2, yang ini kali 1. Berarti 2X plus 4Y sama dengan 2A. Yang bawah tetap 2X min Y sama dengan 3. Karena tanda koefisien X-nya sama-sama positif 2X, kita kurangi. 2X-nya coret, habis. 4Y min Y berarti 4Y plus Y, 5Y. Sama dengan 2A min 3. Berarti Y sama dengan 2A min 3 per 5. Kita masukkan Y ke persamaan 1 ya. Misalkan persamaan 1 untuk mencari X. Berarti X plus 2, Y-nya diganti dengan 2A min 3 per 5 sama dengan A. Biar nggak pecahan, kedua ruas kita kali dengan 5. Berarti X menjadi 5X. Plus, yang ini berarti 5-nya kecoret. Jadi tinggal 2 dikali dalam kurung 2A min 3. Langsung kita ekspansikan, berarti 4A min 6. Sama dengan A kali 5, 5A. Jadi, 5X sama dengan, yang lain pindah ke kanan. 5A min 4A, berarti A min 6 pindah kanan, plus 6. Berarti, X sama dengan A plus 6 per 5. Oke, X tahu, Y tahu, tapi masih dalam A. Sekarang gini, A merupakan bilangan positif terkecil, sehingga penyelesaian persamaan tersebut, atau nilai X dan Y ini, merupakan bilangan bulat. Nah, gini. Ambil contoh Y di sini. Y sama dengan 2A min 3 per 5. Berarti kan gini, Y ini harus bilangan bulat. Kalau Y ini harus bilangan bulat, maka pembilangnya 2A min 3 ini harus bisa dibagi 5. Kalau misalkan 2A min 3 ini nggak bisa dibagi 5, ya berarti Y bentuknya pecahan, bukan bilangan bulat. Ngerti ya? Nah, sehingga bisa kita simpulkan 2A min 3 ini pasti kelipatan 5. Bisa 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Ya gini sekarang kita coba, kalau misalkan 5 gimana? Jadi pembilangnya atau 2A min 3 ini sama dengan 5. 2A min 3 sama dengan 5. Berarti 2A sama dengan 5 plus 3 itu 8, berarti A sama dengan 4. Jadi kalau A sama dengan 4, Y-nya 2 kali 4 min 3, berarti 8 min 3 itu 5, 5 per 5 itu 1. Jadi kalau A sama dengan 4, ini Y-nya sama dengan 1, Y-nya bilangan bulat. Tapi gini, kita harus cek, A ini bilangan positif terkecil. A sama dengan 4 ini memang bilangan positif, tapi kita nggak tahu apakah ini yang terkecil. Ya gini logikanya, kalau misalkan kelipatan 5 berikutnya kan 10. 2A min 3 sama dengan 10, berarti 2A sama dengan 13. A-nya sama dengan 13 per 2. 13 per 2 itu 6,5, lebih besar daripada 4. Sedangkan kalau misalkan kelipatan 5 sebelum 5 itu berapa? 0, ya kan? Kalau 2A min 3 sama dengan 0, ternyata A-nya 3 per 2, lebih kecil. Jadi, kita tulis di atas ini, kalau 2A min 3 sama dengan 0, berarti 2A sama dengan 3, A-nya sama dengan 3 per 2. Ya, kalau A-nya 3 per 2 kan, atasnya 0, per 5 berarti Y-nya 0. Coba turun lagi. Kalau misalkan 2A min 3 sama dengan kelipatan 5 sebelum 0 tuh min 5. Kalau 2A min 3 sama dengan min 5, berarti 2A sama dengan min 5 plus 3 min 2.
A-nya sama dengan min 1. Nggak mungkin TM, karena kan A harus bilangan positif yang terkecil. Jadi sejauh ini A, bilangan positif terkecil yang menyebabkan Y ini bilangan bulat adalah 3/2. Tapi ini kita harus cek ke X. X-nya juga harus menghasilkan bilangan bulat. Nah gini, kalau misalkan 3/2 kita masukkan ke sini, ini sudah kelihatan. 3/2 plus 6 itu pasti pecahan. Ya kan, pasti berapa per 2 gitu kan. Dibagi 5 pasti pecahan. Nggak mungkin. Coba yang ini. A berikutnya tadi, 4. Yang lebih besar dari 3/2 ya. Kalau A sama dengan 4, 4 plus 6 per 5 itu 10 per 5, 2. Berarti bilangan bulat. Sehingga di sini, bilangan positif terkecil yang menyebabkan X dan Y ini keduanya merupakan bilangan bulat, itu bukan 3/2, tapi 4. Karena kalau A sama dengan 3/2, hanya Y yang bilangan bulat, tapi X-nya pecahan. Tapi kalau A berikutnya, A sama dengan 4, dua-duanya bilangan bulat. Ngerti ya? Jadi di sini A ini sama dengan 4. Jadi kuantitas P atau A ini sama dengan 4. Q-nya 4, berarti sama dengan P sama dengan Q. Berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, P sama dengan Q. Soal berikutnya. Jika fx sama dengan 2x min 3 dan GOFX sama dengan 2x plus 1, maka gx sama dengan titik. Kita gunakan prinsip dari komposisi fungsi. Kita mulai dari GOFX itu. Kita salin GOFX sama dengan 2x plus 1. GOFX artinya G dalam kurung fx. Fx masuk ke dalam G. Sama dengan 2x plus 1. Fx-nya tahu 2x min 3. Berarti G dalam kurung 2x min 3 sama dengan 2x plus 1. Kita mau mencari Gx. Jadi kita misalkan aja yang di dalam kurung. Misal, yang di dalam kurung itu sama dengan A. A sama dengan 2x min 3. Kalau kita pindah ruas, A plus 3 sama dengan 2x. Berarti X sama dengan A plus 3 per 2. Kita substitusikan. Berarti G dalam kurung, tadi permisalannya 2x min 3 sama dengan A. Sama dengan 2, X-nya diganti dengan A plus 3 per 2 plus 1. 2 dan 2 dicoret, jadi GA sama dengan A plus 3 plus 1, ya berarti A plus 4. Kalau GA sama dengan A plus 4, maka Gx ya tinggal diganti, A diganti X. Ini bukan dikembalikan ke permisalan ya. A diganti sama X, jadi yang kanan A diganti sama X juga, berarti X plus 4. Jadi Gx sama dengan X plus 4. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah D, X plus 4. Soal berikutnya. Ali menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Ali menjadi 2.080.000 rupiah. Lama Ali menabung adalah titik. Oke, ini kita pakai rumusnya bunga tunggal, yaitu B atau bunga sama dengan M kali W kali P. M itu modal, W itu waktu, P itu persentase bunganya. Jadi di sini kita mencari W-nya, karena W ini kan waktu. Lama Ali menabung ini berapa lama? Berarti BMP harus tahu. B itu apa? Bunga. Bunga itu gimana? Ini kan tadi Ali menabung 2 juta rupiah. Setelah beberapa waktu tertentu, uangnya menjadi 2.080.000 rupiah. Berarti bunganya kan selisihnya. 2.080.000 dikurangi 2 juta, berarti 80.000. M modal ini berarti uang yang ditabung pertama kali, yaitu 2 juta rupiah ini. P itu persentase, ini. Bunga tunggal 6% per tahun. Ya sudah, kita masukkan. B-nya 80.000 berarti sama dengan M-nya 2 juta. 2.000.000. W-nya dicari. P-nya 6% itu kita jadikan 6 per 100. Ini nolnya 2 dicoret sama ini. Lalu ini 1, 2, 3, 4 coret sama 1, 2, 3, 4 ini. Oke. Lalu 2 sama 8 bisa dicoret. 1, ini 4. Lalu 4 sama 6 juga bisa dicoret. Ini 2, ini 3. Berarti 2 sama dengan 3W.
berarti W sama dengan 2/3. Satuannya apa ini? Waktunya. Kita lihat P atau persentase bunganya. Tadi persentase bunga 6% per tahun, berarti waktunya dalam tahun. Berarti W sama dengan 2/3 tahun. Di sini mintanya dalam bulan, ya sudah, kali 12. Jadi W sama dengan 2/3 kali 12. Coret 1, coret 4. Berarti W sama dengan 8 ya, 8 bulan. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, 8 bulan. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.